Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Sugiyarti dengan NPM 20 100 11 21 1002 dari kelas Manajemen 2A dengan dosen pembimbing Helmawati SE MSI, mata kuliah Pengantar Makroekonomi. Saya di sini akan menjelaskan tentang perhitungan pendapatan nasional. Telah diterangkan dalam bab 1 bahwa teori makroekonomi memusatkan perhatian dan analisisnya kepada memperhatikan kegiatan ekonomi negara ditinjau dengan secara global, yaitu secara gambaran yang menyeluruh. Seperti telah diterangkan, analisis makroekonomi antara lain perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Adakah keseluruhan tingkat kegiatan ekonomi negara mengalami pertumbuhan dan berapa cepatkah pertumbuhannya? Adakah tingkat pertumbuhan tersebut lebih baik atau lebih buruk daripada masa lalu? Bagaimanakah prospeknya di masa depan? Sektor manakah yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi berlaku? Sesuatu perekonomian tidak akan dapat memberikan informasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu apabila tidak terdapat data mengenai produk nasional bruto, produk domestik bruto, dan komponen-komponen lain dari konsep produksi nasional atau pendapatan nasional tersebut. Setiap negara akan mengumpulkan berbagai informasi mengenai kegiatan ekonominya agar secara kontinu dapat memperhatikan perubahan-perubahan tingkat dan corak kegiatan ekonomi yang berlaku. Setiap negara akan selalu menghitung pendapatan nasionalnya, yaitu nilai produksi dalam perekonomian, untuk mengetahui nilai output yang diciptakan dalam negara itu pada suatu tahun tertentu. Pendapatan nasional merupakan suatu ukuran penting untuk menentukan sejauh mana tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. 3 cara dapat digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Pertama, cara pengeluaran. Kedua, produk neto. Dan ketiga, pendapatan. Yang pertama, cara pengeluaran. Dalam cara pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran yang dilakukan oleh 4 golongan pengguna barang dan jasa. 4 golongan tersebut adalah rumah tangga, pemerintah, perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi, dan penduduk negara lain yang membeli produksi dalam negara. Yang dijumlahkan hanyalah nilai pengeluaran ke atas barang jadi dan bertujuan untuk menghindarkan penghitungan 2 kali. Nilai jual beli atau transaksi barang antara misalnya pembelian bahan mentah oleh perusahaan-perusahaan tidak dimasukkan dalam perhitungan. Dalam cara produk neto, yang dijumlahkan adalah nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai kegiatan ekonomi. Nilai tambah adalah pertambahan nilai rupiah suatu barang sebagai hasil dari kegiatan sesuatu perusahaan. Perusahaan sepatu membeli bahan mentah sebanyak 100.000 dan menjual hasil produksinya dengan harga 200.000 rupiah. Dalam contoh ini, produsen sepatu mewujudkan nilai tambah sebanyak 100.000 rupiah dan nilai ini merupakan sumbangan kegiatan memproduksi sepatu tersebut kepada kegiatan mewujudkan pendapatan nasional. Dalam penghitungan menurut cara produk neto, sektor-sektor ekonomi yang mewujudkan pendapatan nasional dibedakan kepada sektor-sektor berikut. A. Pertanian, kehutanan, dan perikanan. B. Pertambangan. C. Industri pengolahan. D. Pembangunan atau konstruksi. E. Listrik, gas, dan air. F. Pengangkutan. G. Perdagangan. H. Keuangan dan real estate. I. Jasa pemerintahan.
J. Jasa lain. Yang terakhir, cara pendapatan. Dalam cara pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima, faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan nasional. Berbagai jenis pendapatan itu adalah gaji dan upah, atau pendapatan tenaga kerja, sewa, atau pendapatan tanah dan bangunan, bunga, atau pendapatan modal, dan keuntungan, atau pendapatan pengusaha. Di samping itu, perlu ditambahkan pendapatan perusahaan perorangan, yaitu pendapatan perusahaan milik perorangan atau keluarga. Pendapatan ini belum dihitung dalam 4 golongan pendapatan yang dinyatakan sebelumnya. Dalam penghitungan pendapatan negara, digunakan beberapa konsep yang lebih spesifik atau khusus, yang artinya konsep-konsep pendapatan nasional yang khusus adalah PDB atau pendapatan domestik bruto, PNB atau pendapatan nasional bruto, dan PNN atau pendapatan nasional neto atau pendapatan nasional. Penghitungan pendapatan nasional juga perlu dibedakan kepada: pertama, penghitungan dengan menggunakan harga yang berlaku dan harga tetap. Yang kedua, penghitungan dengan menggunakan harga pasar dan harga faktor. Di antara berbagai konsep pendapatan nasional dan di antara harga pasar dan harga faktor, sifat hubungannya adalah seperti dinyatakan di bawah ini. Pertama, PDB-HP sama dengan PNB-HP dikurang PFN dari LN. Kedua, PNB-HP sama dengan PNHF ditambah pajak tak langsung dikurang subsidi ditambah depresiasi. Ketiga, harga pasar sama dengan harga pokok ditambah pajak tak langsung dikurangi subsidi. Dua konsep penting dalam perhitungan pendapatan nasional adalah pendapatan individu dan pendapatan disposable. Pendapatan individu merupakan keseluruhan jumlah pendapatan yang diterima oleh semua rumah tangga dalam suatu perekonomian. Pendapatan tersebut diperoleh dari A. Menyediakan faktor-faktor produksi untuk digunakan dalam kegiatan menghasilkan pendapatan nasional, dan B. Dari pembayaran pindahan, yaitu pendapatan yang diperoleh bukan dari penyediaan faktor-faktor produksi yang dimiliki. Contoh, uang pensiun dan beasiswa. Pendapatan disposable merupakan pendapatan rumah tangga yang dapat digunakan mereka untuk pembelanjaan. Pendapatan disposable lainnya adalah sama dengan pendapatan individu setelah dikurangi pajak pendapatan. Menghitung pendapatan nasional suatu negara bukanlah kerja yang mudah. Dalam perekonomian, tidak terdapat informasi yang lengkap mengenai kegiatan produksi dan nilai barang dan jasa yang diwujudkan oleh setiap kegiatan ekonomi. Masalah utama yang dihadapkan dalam menghitung pendapatan nasional adalah: pertama, masalah mengumpulkan data. Kedua, masalah menentukan jenis kegiatan yang diproduksinya perlu dihitung dalam menentukan pendapatan nasional. Persoalan-persoalan seperti ini adalah hasil petani yang tidak dipasarkan termasuk dalam pendapatan nasional. Adakah hasil dari kegiatan melanggar hukum negara? Perlu diperkirakan, adakah kegiatan ekonomi dalam rumah merupakan bagian dari pendapatan nasional? Dan adakah ganjaran berupa barang dihitung dalam pendapatan nasional? Perlu dipikirkan dalam menghitung pendapatan nasional. Selanjutnya, A. Masalah perhitungan dua kali. B. Masalah penentuan harga barang. Dan C. Masalah kenaikan harga dan perusahaan quality barang juga perlu dipertimbangkan.
Data pendapatan nasional dan komponen-komponennya sangatlah penting untuk mengetahui ciri kegiatan ekonomi suatu negara pada suatu periode tertentu dan perubahan kegiatan itu dari waktu ke waktu. Kegunaan utama data pendapatan nasional adalah, yang pertama, menentukan prestasi kegiatan ekonomi pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun dan dalam jangka panjang. Yang ketiga, menunjukkan peranan setiap sektor dalam perekonomian dan peranan berbagai komponen pengeluaran agregat. Keempat, menentukan perubahan struktur ekonomi yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Kelima, menggambarkan taraf kemakmuran masyarakat dan perubahannya dari waktu ke waktu. Dan keenam, menyediakan data untuk meramalkan kegiatan ekonomi di tahun berikutnya dan merencanakan perkembangan ekonomi di masa depan. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan presentasi saya, dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.